Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Komang atas waktunya, sudah menyampaikan disini kesibukan Pak Komang. Jadi di kesempatan kali ini yang mendapat tugas dari PPI, tugas PPI kebetulan sampun atau sudah berada di LK1 kedua. LK1 kedua itu yang mengeksplorasi tentang masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Masalah yang pertama itu adalah motivasi belajar sedikit masih rendah dalam aktivitas gerak spesifik permainan bola voli. Mungkin Pak Komang bisa menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menjadi faktor motivasi belajar sedikit itu rendah. Silakan. Baik Pak Ari, mungkin saya dapat memberikan sedikit masukan terhadap permasalahan yang Pak Ari temukan dalam proses pembelajaran, khususnya di dalam pembelajaran PJOK mengenai rendahnya motivasi belajar siswa. Ya, kemungkinan rendahnya motivasi belajar siswa itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ada dari faktor anak itu sendiri dan juga dari faktor fasilitas sarana dan prasarana di sekolah. Nah, kalau faktor internal dari anak itu sendiri, kemungkinan anak tersebut kurang berminat dalam pembelajaran IOK, khususnya di pembelajaran bola voli. Itu yang pertama ya, karena minat anak peserta didik kan beda-beda ya, ada yang minatnya ini, ada yang minatnya itu, jadi kan tidak sama semua. Yang kedua itu faktor di rumah anak didik yang bersangkutan, kemungkinan karena kesibukan orang tuanya, jadi anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, yang mana kan dalam pembelajaran PJOK perlu adanya teman untuk saling berbagi. Kemungkinan orang tuanya juga tidak terlalu peduli dengan anak tersebut, sehingga menyebabkan anak tersebut kurang termotivasi dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya faktor dari sekolah juga sangat menentukan Pak Ari. Nah, misalnya sarana dan prasarana ya, kurangnya mungkin fasilitas, kurangnya bola, dari banyaknya siswa kan perlu banyak bola ya, kemungkinan bolanya yang sedikit sehingga menyebabkan anak itu banyak yang bermain dengan temannya, tidak melakukan gerakan apa yang kita suruh atau instruksikan kan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi dari penjelasan Pak Komang tadi, yang sebutkan mungkin dari motivasi karena motivasi mungkin karena pekerjaan orang tua, mungkin gaya mengajar, gaya mengajar Ya, kalau gaya mengajar guru juga sangat mempengaruhi ya. Misalnya ada guru yang hanya melakukan proses pembelajaran dengan metode itu saja kan, atau monoton lah istilahnya, sehingga siswa itu menjadi jenuh. Wah, bapak guru hanya memberikan pelajaran seperti itu saja. Misalkan kalau pembelajaran PJOK ya pastinya pemanasan kan disuruh lari saja, tidak ada gerakan yang lain kan, otomatis anak-anak juga merasa jenuh. Sehingga menurut saya guru perlu melakukan berbagai macam variasi dalam proses pembelajaran supaya anak itu ya termotivasi dalam untuk belajar atau ada minat, sehingga dalam kelanjutannya anak tersebut sekarang dapat ini, besok kemungkinan beda lagi, ada niatnya untuk ya, bermotivasinya meningkat itu lagi. Pertanyaan yang kedua nih, untuk pentingnya sarana dan prasarana yang mengambil menginovasi atau memodifikasi permainan atau alat seperti itu, permasalahannya kurangnya inovasi dalam memodifikasi alat. Menurut Pak Komang, apakah penting sarana dan prasarana dalam pembelajaran? Sangat penting. Ya, kalau menurut saya sarana dan prasarana itu merupakan itu
ujung tombak dalam pembelajaran. Keberhasilan dari suatu pembelajaran itu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Contoh, misalkan dengan jumlah siswa kita yang 637 orang, itu kan sudah banyak sekali ya. Jika kita hanya memiliki, misalkan anggaplah 5 buah bola, kan itu kan tidak mencukupi kebutuhan mereka. Jadi sebagai seorang guru di sana kita harus membuat terobosan. Nah, bagaimana kita membuat suatu sarana, misalkan kita kurang bola, kan? Kita bisa memanipulasi dengan benda-benda yang tidak ulang, kan gitu. Misalkan kita bisa menggunakan plastik bekas, kertas bekas, kita gulung menjadi ya yang berbentuk seperti mirip bola lah. Seperti itu. Jadi sarana dan prasarana itu sangat menentukan dalam keberhasilan pembelajaran. Itu kan? Seperti yang Pak Komang sebutkan tadi, sarana dan prasarana itu penting. Berarti nanti akibat atau kurangnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran, Akibatnya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jika dengan jumlah siswa yang banyak kita kurang sarana, misalkan kita membelajarkan anak tentang permainan bola voli kan, dari anggaplah satu kelas itu 30 rata-rata 30 siswa, kita hanya memakai 1 atau 2 bola, otomatis mereka kan yang tidak kebagian bola itu ya akan diam ya, akan bermain dengan temannya, entah ngobrol atau dan sebagainya kan gitu, sehingga mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Jadi setidaknya sarana dan prasarana harus seimbang dengan siswa, lalu pembelajaran bisa dapat terlaksana dengan maksimal. Gitu kan? Dari sarana dan prasarana yang kurang seperti kita di sini, jadi siswanya itu banyak. Bagaimana cara menanggulangi dari kejadian kekurangnya sarana dan prasarana? Nah, kita bisa menggunakan atau membuat suatu benda yang mirip dengan benda aslinya kan gitu ya. Kita memanipulasi. Misalkan di luar konteks pembelajaran PJOK misalkan kan. Kalau kita tidak ada sarana, pasti siswa akan sulit untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Misalnya, contoh, anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Misalkan ada gambar jerapah kan gitu. Jika kita tidak punya jerapah yang asli, kita bisa menggunakan gambar. Sama juga dengan di pelajaran PJOK kan. Kalau anak-anak ini apa namanya permainan ini? Oh, ini namanya permainan bola kecil. Karena bolanya kurang, kita bisa membuatkan sarana bola-bola yang kecil dari benda-benda yang bisa didaur ulang, misalnya kertas, bekas, plastik, kita bulatkan, kita buat bola. Supaya bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut setidaknya dapatlah memegang alat tersebut. Oh, ini yang disebut dengan bola kecil, ini yang disebut dengan bola besar. Seperti itu. Jadi dapat yang simpulkan dari apa yang Pak Komang sampaikan tadi, untuk pertanyaan saya tadi adalah guru harus menciptakan, guru harus menciptakan media sendiri yang sesuai dengan materi pembelajaran. Harus disesuaikan dengan materi. Jika kita bola voli misalkan, otomatis kan ada ringnya dan ada bolanya. Kalau kita tidak bisa menyediakan yang asli atau yang bagus, kita bisa menggunakan ringnya, kita pakai kawat atau dari rotan kan gitu ringnya. Bolanya kita bisa menggunakan kertas bekas yang digulung dibentuk bulat yang dibungkus dengan plastik kan bisa. Yang jelas bagaimana siswa itu bisa dia mempraktekkan atau memperagakan gerakan yang kita inginkan supaya pembelajaran maksimal. Jadi di permasalahan yang kedua itu tentang memodifikasi, kurangnya inovasi memodifikasi alat atau penunjang pembelajaran PJOK, khususnya yang ambil mungkin ini adalah asli. Jadi sarana itu penting, sarana dapat menunjang suatu pembelajaran karena PJOK tadi itu
yang hampir menyerupai hampir menyerupai dengan aslinya. Yang jelas pembelajaran sesuai dengan apa yang diajarkan bisa terlaksana ya, walaupun alatnya atau sarana dan prasarananya itu tidak asli. Kalau misalkan anak kelas 1, anak-anak ini gambar apa? Gajah. Masa kita harus menampilkan gajah? Kan nggak mungkin ya. Kita bisa ya membuatkan gambarnya gajah, atau ada yang dari plastisin atau dalam bentuk boneka gajah ini yang disebut dengan gajah ini, belalainya kan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Komang atas waktunya. Dari kesibukan Pak Komang mungkin Ampuru, terima kasih banyak untuk mengganggu kesibukannya. Sama-sama. Baik, yang ucapkan terakhir Om Santi. Semoga